Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kali ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan saudara, kemudian kita sampaikan jawabannya ya, kaitannya dengan hukum pernikahan secara umum saudara. Yang pertama, pertanyaan pertama, haruskah kehadiran calon istri dalam majelis akad nikah? Nah, ketika akad nikah berlangsung, apakah seorang perempuan atau calon istri itu harus hadir di majelis saudara? Baik saudara, ijab kabul itu setidaknya melibatkan 4 orang laki-laki ya, dan tidak membutuhkan kehadiran wanita di situ. Tidak membutuhkan, maksudnya tidak membutuhkan kehadiran pengantin wanita. Keempat orang itu adalah, yang pertama wali saudara, yang kedua pengantin laki-laki, dan 2 orang saksi. Jadi semuanya ada 4. Di situ wali mengucapkan ijab, kemudian pengantin laki-laki mengucapkan kabul, dengan bahasa kabulnya adalah qabiltu nikah, atau saya terima nikahnya, dan seterusnya. Sedangkan kedua orang laki-laki yang menjadi saksi itu memang dibutuhkan saudara, memang harus hadir ya, hadir pada saat ijab kabul terjadi, karena itu sebagai syarat sahnya akad nikah saudara. Adapun pengantin perempuan tadi sudah disampaikan tidak harus berada di dalam majelis akad nikah itu, sehingga dikatakan bahwa kehadiran pengantin perempuan bukan termasuk syarat dari akad nikah dan ijab kabul itu sendiri. Namun pada saat pelaksanaan akad nikah, perayaan akad nikah atau resepsi, masa sih nggak ada calon perempuannya, calon wanitanya, pengantin wanitanya, kan ada yang kurang seolah-olah saudara. Tapi dalam prinsipnya seperti itu, nggak hadir nggak ada masalah. Cuman dalam tradisi kita ketika kita melaksanakan resepsi atau tasyakuran atas pernikahan, ya semuanya harus lengkap lah, harus hadir biar meriah dan biar acara itu menjadi sempurna dan kebahagiaan bisa terasa saudara kan gitu. Baik, demikian jawabannya saudara, wallahu alam. Kemudian pertanyaan yang kedua, haruskah ijab kabul itu dengan saling bersalaman? Nah, biasanya ada penghulu atau wali itu saling berjabat tangan bersalaman dengan si calon mempelai laki-laki atau calon suami pengantin laki-laki. Apakah itu memang suatu keharusan dalam hukum fikih? Nah, kita jawab saudara, memang pemandangan yang sering kita lihat di sinetron misalnya, di di tengah-tengah masyarakat, seolah-olah itu menjadi suatu keharusan karena dibiasakan bersalaman antara wali atau penghulu dengan si pengantin laki-laki. Padahal ijab kabul itu tidak mensyaratkan jabat tangan itu juga saudara, dan tidak diharuskan juga menggoyang-goyangkan tangan, menggerak-gerakkan tangan pada saat ijab kabul. Entah siapa itu yang memulai. Yang jelas masyarakat seolah-olah diajarkan bahwa ijab kabul itu memang harus ada jabat tangan. Namun karena itu tidak melanggar syariat dan tidak juga melanggar syarat rukun dalam akad nikah, ya boleh-boleh saja. Karena itu ada tujuan tertentu saudara. Tujuan yang paling mendasar mungkin adalah untuk meyakinkan si calon suami itu, si pengantin laki-laki itu, bahwa dia sebentar lagi akan memasuki kehidupan baru, kehidupan berumah tangga gitu kan. Sebentar lagi dia akan menghadapi akad yang sakral, yaitu akad nikah. Jadi biar dia fokus, biar serius, akhirnya tangannya dipegang,
dan terjadi jabat tangan di situ, ya boleh-boleh saja kalau tujuannya seperti itu saudara. Baik, demikian jawabannya, wallahu alam. Kemudian pertanyaan yang ketiga saudara, haruskah mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam pernikahan itu, akad nikah itu? Baik, mengucapkan 2 kalimat syahadat juga sering dikait-kaitan dengan lafaz ijab kabul saudara, seolah-olah pengantin laki-laki itu mu'allaf atau baru masuk Islam ataupun belum muslim gitu kan. Mungkin bisa saja diibaratkan ya mirip seperti orang yang menghadapi sakaratul maut ya, ditalkin dengan syahadah misalnya. Padahal tidak demikian. Ijab kabul itu bukan sebuah ikrar untuk masuk Islam, bukan sebuah ikrar untuk memeluk agama Islam, juga bukan adegan dalam sinetron, dan bukan seseorang yang menghadapi kematian. Tapi ijab kabul itu adalah ikrar untuk sebuah ikatan pernikahan, dan tidak disyaratkan juga baca syahadah. Cuman seperti yang saya bilang tadi, itu ada tujuan-tujuan tertentu ya. Membaca syahadah, mungkin wali atau penghulu itu mau memastikan apakah orang ini benar-benar muslim atau enggak kan gitu. Cuman jangan beranggapan ketika dia membaca syahadah keislaman sebelumnya batal. Jangan. Jadi sebatas apa namanya? Sebatas mengikrarkan, memberitahu bahwa dia seorang muslim. Seorang wali atau penghulu meyakinkan bahwa dia benar-benar muslim, dan ucapan 2 kalimat syahadah itu bukan berarti membatalkan keislaman sebelumnya. Seperti itu saudara. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana hukum menikahi wanita dalam kondisi hamil? Nah itu, ini saudara. Adapun menikahi wanita hamil, yang apabila yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya di luar nikah, maka umumnya para ulama membolehkan, tentunya dengan versi beberapa pandangan para mazhabul arba'ah, para mazhab saudara, para imam mazhab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak halal bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. Demikian kata Nabi. Jadi kemudian timbul beberapa pendapat para imam mazhab. Yang pertama, mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa bila yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya, hukumnya boleh. Sedangkan kalau yang menikahinya itu bukan laki-laki yang menghamilnya, maka boleh juga, tapi dengan syarat laki-laki tersebut tidak boleh menggaulinya hingga melahirkan. Tidak boleh menggauli saja sehingga melahirkan. Dinikahi boleh. Yang kedua, pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, bahwa laki-laki yang tidak menghamili, artinya laki-laki yang bukan yang menghamili, tidak boleh, tidak sah artinya mengawini atau menikahi wanita yang lagi hamil, kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan dan habis masa iddahnya. Seperti itu pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hambal. Kemudian dari mazhab Syafi'i saudara berpendapat bahwa laki-laki baik yang menghamili atau yang bukan yang menghamili diperbolehkan, artinya sah menikahi perempuan hamil sebagaimana tercantum dalam kitab beliau, contohnya dalam kitab Al-Muhazzam. Saya kira demikian saudara, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang kelima adalah mohon penjelasan atau mohon disampaikan tentang urutan wali nikah. Masalah wali nikah saudara,
dalam kitab Kifayatul Akhyar ini diurut saudara dalam kitab Kifayatul Akhyar yang lazim ya digunakan dalam mazhab Syafi'i, bahwa urutan wali nikah itu yang pertama adalah ayah kandung, kemudian yang kedua kakek atau ayah dari ayah, kemudian yang ketiga adalah saudara laki-laki, baik kakak atau adik tapi yang seayah dan seibu. Keempat, kalau tidak ada saudara yang seayah seibu, maka saudara laki-laki baik kakak atau adik seayah saja boleh. Kalau tidak ada itu, maka beralih urutan yang kelima adalah ponaan laki-laki. Ponaan laki-laki artinya anak laki-laki dari saudara, tapi yang seayah seibu didahulukan. Kalau tidak ada ponaan laki-laki, artinya anak laki-laki dari saudara yang seibu saja. Kalau tidak ada itu, beralih ke yang ketujuh, yakni paman. Paman itu yang merupakan saudara laki-laki ayah, paman dari ayah artinya. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, sepupu saudara. Tapi sepupu ini yang merupakan anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah. Nah seperti itu. Kemudian kalau sudah tidak ada semuanya, maka baru hakim sebagai wali atau muhakam dan lain sebagainya. Orang yang dianggap hakim, yang diangkat sebagai hakim di situ sebagai pengganti daripada wali yang sudah tidak ada. Namun saudara, urutan ini tidak boleh dilangkahi atau diacak-acak, sehingga misalnya bila ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya diambil alih oleh wali yang lain atau wali yang berikutnya, kecuali bila yang bersangkutan memberi izin haknya kepada yang lain, kepada wali-wali yang lain. Saya kira seperti itu saudara. Wallahu alam. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.